Halo sobat, ketemu lagi di ruang cerita dan motivasi berasasi video kali ini, oke? Nah, siapa yang suka marah-marah? Ada nggak yang suka marah-marah? Nah, nanti cepat keriput, cepat tua lo ya. Calm down, sabar, dan kontrol emosi kita. Ini hal yang perlu kita tanamkan pada diri kita agar kita tidak mudah marah dan emosi. Meskipun ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita emosi, marah, memuncak, dan sebagainya, tetap calm down. Tarik nafas, hembuskan gitu. Oke. Tema kali ini yaitu marah-marah jangan lama-lama ya, nanti kita jadi nyesel akhirnya. Kenapa? Simak videonya sampai selesai. Yang baru gabung silahkan boleh like dulu, subscribe, komen, dan share, juga bunyikan tanda loncengnya, karena akan ada video terbaru dari channel ini yang akan membawa manfaat buat kita semuanya. Oke? Yuk gabung dulu yuk. Oke. Ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ya, dengan yang kita inginkan, seringnya kita merasa kesal, bener gak? Nah, jengkel, bahkan marah. Atau juga saat menghadapi seseorang yang menjengkelkan, biasanya juga kita akan marah. Nah, menurut Wikipedia ya yang aku baca, marah adalah suatu emosi yang secara fisik ya, yang mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin atau non-adrenalin. Sebenarnya marah itu adalah hal yang normal, that's normal. Hal yang wajar dialami seseorang, termasuk kita semuanya, karena marah merupakan bagian dari emosi. Nah, kemarahan bisa meluapkan emosi yang ada di dalam jiwa dan membuat perasaan menjadi lega. Plong begitu ya. Nah, tapi kemarahan ini juga bisa menjadi bencana bagi diri kita sendiri tentunya dan orang lain, jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Lu kok bisa begitu, Kak? Oke, Kakak, kita jelaskan ya. Karena saat marah, biasanya seseorang tidak sadar telah menyakiti hati orang lain dengan perkataan dan perbuatannya. Ya, seperti judul yang aku tulis di sini. Jadi marah boleh, tapi harus ada caranya ya, supaya kemarahan ini tidak menjadi bencana, tidak menjadi hal-hal yang merugikan orang lain juga dan membuat kita menyesal nantinya. Oke, berikut cara-cara yang bisa kita lakukan saat kita akan marah-marah begitu ya. Yang pertama, jangan lama-lama saat marah. Jadi ketika marah atau kesal dengan seorang, baiknya jangan sampai matahari terbenam. Bahkan 3 hari, 5 hari, seminggu, diem-dieman. Artinya marahlah saat itu juga, jangan sampai berlanjut sampai sore. Kadang-kadang susah dipraktekkan tapi ini ya. Apalagi sampai besoknya kadang-kadang masih berlanjut. Ada juga yang mengatakan jangan marah sampai lebih dari 3 hari, yang 7 hari seperti yang aku sampaikan tadi. Ya, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Ini penting juga. Kalau bisa nih guys, ketika marah, usahakan untuk mengontrolnya, menahan. Jangan sampai kata yang keluar dari mulut kita bisa menyakiti orang lain. Misalnya dasar bodoh dan sebagainya, atau kata-kata kasar mengumpat ya yang lain. Bahkan sampai kata-kata kebun binatang keluar semuanya, atau kata-kata kasar yang lain. Kata-kata ini akan menyakiti hati orang yang mendengarnya tentunya. Apalagi ketika marah di depan orang banyak. Aduh, jangan sampai ya. Kemudian apalagi jangan melakukan hal-hal yang buruk. Hampir sama dengan nomor 2 tadi. Melakukan hal yang buruk, ini misalnya mencubit, memukul, menjewer, menjotos, menendang, memukul dan sebagainya, adalah tindakan kekerasan. Nanti kena pelanggaran kalian. Selain dapat menyakiti dan melukai orang lain, ini juga akan berdampak buruk untuk kita. Bisa saja kita dianggap melakukan kekerasan kepada orang lain. Kemudian jangan sampai ada orang lain tahu kalau kita sedang marah. Nah loh, maksudnya gimana sih Kak? Oke Kakak, jadi begini, seperti yang sudah aku sampaikan di atas tadi ya, kita boleh marah untuk meluapkan emosi kita. Jadi marahlah hanya sebatas meluapkan emosi saja. Misalnya saat kita mengalami hal-hal buruk dan membuat kita ingin marah, ya segeralah mencari tempat yang sepi, mungkin cara-cara yang dapat kita lakukan ya. Kemudian tarik nafas, hembuskan begitu perlahan-lahan beberapa kali. Tarik nafas, hembuskan gitu. Atau mengungkapkan kekesalan di tempat yang sepi. Atau kalau aku sih lama di shower ya, mandi pakai air hangat gitu, nanti redam sendiri emosinya. Jadi ingin marah kepada seseorang, maka panggillah orang tersebut dan ajak bicara di tempat yang tidak banyak orang, misalnya teman ya misalnya. Bicarakan baik-baik dan tetap jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar tadi atau menyakiti bahkan. Nanti endingnya atau setelahnya kalian akan merasa nyesel ya. Nyesel banget dengan orang-orang yang kalian marahi. Akhirnya terjadi kerenggangan hubungan. Lalu bagaimana Kak supaya kita bisa melakukan keempat cara tadi yang aku sebutkan?
Nah, coba belajar untuk tidak memperlihatkan kemarahan kita. Mungkin dengan cara bersembunyi di tempat yang sepi. Contohnya seperti saat kita kesal dengan seorang nih, misalnya, mungkin sejenak bisa dengan pergi terlebih dahulu ya ke kamar mandi. Kalau perlu mandi sekalian pakai shower air hangat, nanti akan tenang ya. Dan mencoba untuk menenangkan diri, jadi otot-otot akan kendor, reda gitu. Nafas hembuskan, tarik nafas hembuskan gitu. Itu dia ya sobat ya. Marah-marah boleh, emosi boleh, tapi jangan kebablasan ya. Harus tetap bisa mengatur agar tidak terlanjur nantinya ya. Kita bahas topik apa lagi ya berikutnya, nantikan video berikutnya pokoknya. Jadi terima kasih telah bergabung di video yang singkat ini, telah menonton di Ruang Cerita Motivasi kali ini. Semoga tentunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi cukup sekian dari aku, thanks for watching, dan nantikan video berikutnya ya. See you on the next video, bye.